Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Urgensi iman menurut hadis, Al-Quran serta para ulama. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya Lima sebagai moderator. Saya Hingga Sari. Saya Rainawati. Saya Sri Amalia. Langsung saja, langsung lanjut ke materi. Silahkan Mbak Anggita sebagai pemateri pertama. Pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut para ulama, makna iman mencakup i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Berikut ini definisi iman menurut pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Imam Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl Al-Laili Al-Asbahani. Definisi iman berikut ini menurut Imam Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl Al-Laili Al-Asbahani. Beliau mengatakan bahwa iman menurut pandangan syariat adalah pembenaran hati dan amalan anggota badan. Yang kedua, Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi adalah seorang ahli tafsir dan ahli hadis. Beliau juga ulama fikih dari mazhab Syafi'i. Imam Al-Baghawi telah menulis banyak karya terkenal, salah satunya berjudul Ma'alimut Tanzil atau Tafsir Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi pernah berkata tentang iman. Beliau berkata, para sahabat tabi'in dan ulama-ulama Ahlus Sunnah sesudah mereka membawa amal termasuk keimanan. Mereka mengatakan bahwa iman adalah perkataan, amalan, dan akidah. Yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dikenal dengan Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang berasal dari Palestina. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Um, beliau menjelaskan tentang iman. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, telah terjadi ijma konsensus di kalangan para sahabat, para tabi'in dan pengikut sesudah mereka dari yang kami dapatkan bahwasanya iman adalah perkataan, amal dan niat. Tidaklah cukup salah satu saja tanpa mencakup ketiga unsur lainnya. Dari pendapat tiga ulama di atas dapat disimpulkan tentang pengertian iman dalam Islam. Iman mencakup perkataan dan perbuatan. Perkataan dalam iman mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Selain itu, perbuatan juga mencakup niat dan keikhlasan serta perbuatan anggota badan. Jadi, pengertian iman dari Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Sementara itu, iman juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Artinya, dan demikianlah kami melihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dari kedua surat dan ayat dalam Al-Quran tersebut disebutkan kata yakin serta tasdik yang berarti amalan hati. Iman dapat diartikan sebagai ucapan hati yang berada di dalam hati dan terbentuk melalui keyakinan dalam hati. Seperti dalam hadis, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'an tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan hal itu termasuk bagian dari iman. Terima kasih untuk materi pertama. Dilanjutkan ke materi kedua. Artinya mempelajari iman. Iman dalam hidup orang Muslim karena 1. Iman sebagai dasar diterimanya amal. Iman merupakan dasar
mengerjakan amal sholat, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalan itu. Dan sesungguhnya kami memutuskan amalan itu untuknya. 2. Iman sebagai penyebab jiwa. Orang beriman tidak akan merasa gundah gulana seperti stres, takut, pesimis, dan rasa cemas. Setiap kali perasaan cemas, stres, takut, dan pesimis datang, iman akan mengembalikan perspektif netral. Manusia beriman selalu dilindungi oleh Allah dalam segala gerak-geriknya. 3. Iman sebagai sebab turunnya hidayah. Allah memerintahkan manusia untuk beriman karena iman adalah sebab turunnya hidayah dan jalan kebahagiaan dunia akhirat. Orang mukmin akan dilapangkan hatinya oleh Allah untuk menuju hidayah berbeda lainnya. 4. Iman memulai kehidupan yang diri. Allah menyebutkan dalam Al-Quran lebih dari 840 kali dari berupa perintah, ajakan, pujian terhadap orang beriman. Allah juga menjelaskan konsekuensi keimanan serta kedudukan yang tinggi bagi orang beriman. 5. Iman sebagai kehidupan hidup. Iman membangkitkan kesadaran bagi pengaruhnya ketika hendak mau melakukan maksiat atau berdosa kepada Allah. Terima kasih untuk materi 2. Dilanjutkan materi ketiga. Hikmah dan manfaat mempelajari. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah. Jika Allah berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah berkehendak menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahannya. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian hingga bulan keramat, tahayul, khurafat, dan sebagainya. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dalam kehidupan saat ini, banyak manusia yang takut menyampaikan kebenaran karena takut menghadapi resiko termasuk resiko kematian. Dalam hal ini, orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit, bahkan berisiko menghadapi kematian sekalipun. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Orang yang beriman akan cenderung bersikap tenang, sakinah, dan tentram dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Yang kelima, iman menunjukkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridha Allah akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntun seseorang untuk senantiasa hanya berharap ridha Allah. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. Orang yang beriman selalu mengikuti petunjuk dan larangan Allah sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 5, yang berarti mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Orang yang beriman akan memiliki self-security system atau sistem keamanan diri manakala ia dihadapkan pada godaan maksiat, godaan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, kesulitan mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistem keamanan dan pengendalian diri yang baik itulah akan mencegah datangnya penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani bagi seorang mukmin. Terima kasih untuk materi ketiga. Jadi kesimpulan iman ini, beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk merasakan kebahagiaan hidup. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah apabila menerapkan pemberiannya dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amalan-amalan dengan anggota badan. Para ulama
salaf menganggap amal termasuk unsur keimanan. Pentingnya iman dalam Al-Quran dan hadis ialah sebagai dasar diterimanya amal, sebagai petunjuk jiwa, sebagai sebab turun-turunnya hidayah, sebagai pedoman hidup, serta mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah mengetahui apa itu arti keimanan, pengertian hadis serta Al-Quran yang menuju keimanan, dan pentingnya iman dalam kehidupan, serta hikmah dan manfaat mempelajari tentang iman. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagaimana cara beriman sebelum adanya Al-Quran? Di poin C, pentingnya mempelajari iman. Yang nomor 3, iman sebagai sebab turunnya hidayah. Nah, kapan orang mukmin akan dilapangkan hatinya oleh Allah untuk menjalankan petunjuk menuju kebaikan? Dengerin ya. Apa manfaat material dan spiritual bagi masyarakat modern jika mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya akan keimanan Islam, yaitu dengan mempercayai Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata murni. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang ateis contohnya yang tidak percaya yang tidak mengerti zat yang berwujud? Pertanyaannya satu-satu mulai dari Mbak Aulia. Bagaimana cara beriman sebelum adanya Al-Quran? Sebelum adanya Al-Quran diturunkan, sudah ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarluaskan ya. Sebelum Al-Quran diturunkan, sudah ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarluaskan kitab-kitab seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dan kita harus meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu merupakan firman Allah dan bukan tulisan atau ucapan manusia. Sudah? Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Anda. Kapan orang mukmin akan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan petunjuk? Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 125, yaitu barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dibaca ayatnya, Mbak. Dibaca ayatnya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Gimana dengan Anda? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Lanjutkan pertanyaan ketiga dari Mas Iqbal. Secara material atau spiritual bagi masyarakat, manfaatnya yaitu iman mampu menghilangkan perilaku syirik, iman mampu menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian, membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang dan tentram dalam menghadapi masalah, menunjukkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas, menumbuhkan sikap ikhlas dan senantiasa hanya berharap ridho kepada Allah, serta iman mendatangkan keberuntungan karena selalu berjalan di arah yang benar, mengikuti petunjuk dan larangan Allah, serta iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Gimana? Mas Iqbal, sudah cukup.
sebenarnya sih kurang tapi ya kegunaannya itu apa gitu kayak buat apa bagi masyarakat. Dia menghilangkan perilaku yang buruk seperti syirik, terus kayak tabayun. Pertanyaan keempat dari Mas Lili. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang tidak beriman dan beriman? Semakin tidak ajaib Tuhan atau semakin sederhana Tuhan yang ditunjukkan ke ateis, maka kemungkinan ateis pun akan menerima bahwa Tuhan itu ada. Misalnya mirip panteis yang menganggap bahwa alam semesta adalah Tuhan. Tentu seorang ateis akan menganggap bahwa Tuhan itu ada. Ini mirip dengan seorang ateis yang menerima keberadaan angin namun menolak keberadaan angin yang bisa membuatkan Anda secangkir kopi hangat. Apakah ada tanda dari teman-teman untuk menambahkan jawaban-jawaban kami yang kurang? Apabila tidak ada, presentasi kami tutup. Apabila banyak kesalahan dan jawaban kurang memuaskan, mohon meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.